melakukan fitnahan-fitnahan. Orang-orang ahli-ahli Taurat, alim ulama, menghasut rakyat untuk menuduhkan perkara-perkara. Kan ketika dibawa ke mahkamah agama, ketika dibawa ke Sanhedrin, kan dituduhkan mahkamah, kau ingin merubuhkan bait Tuhan, kau ingin memberontak, kau menghasut rakyat untuk tidak membayar pajak, kau mengajak untuk melakukan pemberontakan kepada kaisar. Kan tuduhan semua itu, fitnahan semua. Tetapi sekalipun dia difitnah, sekalipun dia diperlakukan seperti itu, dia tidak berbuat dosa sampai pada matinya. Gitu loh. Sampai pada matinya itu dia tetap setia. Sampai darahnya ditumpahkan, dia tetap setia. Tidak berbuat dosa. Makanya dia persembahkan itu, hidupnya yang benar itu dia persembahkan. Nah, makanya darahnya itu menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepada Bapa di surga. Di situ dia ngadakan pendamaian dan penebusan dosa itu. Di situ penebusannya itu di situ. Bukan orang ayo bunuh, bukan itu. Gimana sih pola pikirnya? Gitu loh. Jadi fokus ke situ dulu. Jangan masalah berarti Yesus tidak dibunuh dong, tidak disalibkan, diselamatkan. Itu lain isu. Gitu loh. Beda isu itu. Silakan. Jadi begini Mas Edis, wafatnya Rasulullah ya itu biiznillah. Jadi di Al-Quran itu sudah ada, Allah itu yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Wal asbab katsiroh, penyebabnya banyak. Ada yang karena mati kecelakaan, ada yang karena mati dalam keadaan perang. Tapi dari semua macam-macam bentuk kematian, Allah itu yuhyi wa yumit. Dia yang menentukan kapan mati, kapan hidup. Gitu loh. Jadi di Al-Quran itu secara tegas, memang sebab-sebab kematian seseorang banyak, Mas Edis. Sebab-sebab kematian seseorang itu banyak. Tetapi inti siapa yang mematikan dan menghidupkan itu Allah, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, bagi teman-teman Kristen, Mas Edi sudah setuju dengan saya bahwa penyalipan di zaman Yesus itu adalah hukum politik yang diterapkan oleh orang Romawi, bukan karena untuk penebusan dosa gitu ya. Memang gak ada dari murid Yesus, dari orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi, nggak ada yang tahu bahwa ketika ada penyalipan itu mereka sedang ingin menebus dosa. Nggak ada yang tahu. Tapi apologet Kristen banyak yang ngomong seperti itu, gitu loh. Nah, itulah kenapa tadi Mas Edis menjelaskan kita tidak boleh diskusi dengan Pak Bombom, dengan dulu. Kita lurusin dulu nih. Mereka itu ini si YP. Oke. Inilah ya apa sih YP ya? Politik dengan teologis itu digabungin, YP bot ya. Semua juga tahu ketika Tuhan Yesus disalib itu tentang peristiwa apa sih? Satu, kita bisa bahas tentang politiknya. Dua, secara teologis. Ini politik dimasukin teologis. Kadang-kadang bingung juga si YP ya. Betul nggak Pak Dendo? Iya, benar. Jadi makanya seperti kemarin itu kita katakan ya, bahwa penyalipan itu merupakan suatu zaman ataupun sistem yang terjadi pada saat itu, ya toh. Bukan berarti ketika itu dinubuatkan ya, di dalam perjanjian lama dinubuatkan sebelum dunia dijadikan itu, seakan-akan nubuatan itu adalah yang mengakibatkan itu terjadi. Jadi seperti saya katakan kemarin itu, ketika ya Allah dengan pengetahuannya yang sebelum ada itu pun dia sudah tahu bahwa akan terjadi genap waktunya di zaman pemerintahan Romawi, bukan berarti Allah Bapa itu main catur ya nanti supaya orang Romawi yang menyalibkan. Artinya dia yang menyebabkan nanti itu di abad pertama terjadi orang Romawi ada dan penyalipan semua, itu tidak. Bukan begitu. Makanya saya katakan kemarin itu, apakah itu nubuatan itu menunjukkan bahwa dia akan secara aktif ya menjadikan orang Romawi itu ada di abad pertama dan kemudian ya menyalibkan Yesus melalui mereka. Nah, kalau pemikirannya begitu, ya memang setan itu berjasa, karena
Allah itu yang membuat setan itu seperti alatnya main catur begitu ya untuk membunuh Yesus. Jadi orang ini nggak memikirkan bahwa orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi itu memiliki free will, kan begitu. Jadi ini seperti Allahnya, ya Allahnya main catur gitu. Kalau di Islam kan memang semuanya itu sudah ditakdirkan toh. Allahnya yang prima causa daripada penyalipan, kalau seandainya penyalipan. Artinya Allahnya membuat manusia itu berdosa. Kan begitu. Nah di dalam kita nggak boleh begitu karena itu artinya nubuatan. Bukan berarti dia penyebab itu terjadi. Walaupun dia menggunakan itu ya dengan free will manusia sebagai jalan untuk keselamatan begitu. Dia membuat niat jahat itu untuk kebaikan bukan untuk ya memusnahkan begitu. Jadi memang si wifi ini salah pikir karena apa? Karena dia kira dia katakan tadi nubuatan ya. Nubuatan itu memang terjadi ya, tetapi bukan secara aktif. Lantas karena itu sudah dinubuatkan, dia menjadi penyebabnya nubuatan itu terjadi, bukan. Tetapi itu adalah mengenai pengetahuan Allah dan kedaulatannya terhadap free will manusia pada zaman abad pertama. Kan begitu. Jadi sebetulnya dia sudah salah konsep. Nah, kemudian mengenai doa Yesus ya. Mengenai doa Yesus itu kita lihat ya, misalnya ketika kematian Lazarus ya. Kematian Lazarus itu kan sudah dia sudah busuk ya. Yesus berdoa. Jadi bisa kita kaitkan dengan di sana Yohanes 11 ayat 25 bahwa Yesus itu percaya begitu. Dia percaya bahwa Bapaknya akan selalu mengabulkan doanya. Bapa itu tidak akan pernah menolak doa Yesus. Kan begitu. Tetapi doanya itu apa? Supaya bebas dari salib. Ya enggak toh. Yesus sendiri mengatakan biarlah kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Kan begitu. Ya, jadi di sana doa Yesus itu sebetulnya adalah doa yang dia akan menyelamatkannya dari maut. Artinya dia akan bangkit. Karena dia sudah melihat doanya kepada Lazarus itu dijawab. Bisa nggak mengerti di sini? Jadi ada kaitannya antara kebangkitan Lazarus ya dengan kebangkitan Yesus. Jadi yang didoakan Yesus secara tekun itu adalah dia dibebaskan dari maut ini. Dia nggak akan mati selamanya dikubur. Seperti Lazarus itu doanya. Bukan dia mau lari dari penyalipan. Ini kan kekonyolan. Karena itu Ibrani 5 itu tentang Melkisedek. Itu kalau dia baca ayat selanjutnya jelas dia harus menderita. Jadi memang udah salah salah ngerti dia Ibrani 5 dia bawa, tapi kalau kita lihat perikopnya saja Ibrani 5 itu tentang imam Melkisedek yang membawa darahnya sendiri. Ya tadi sudah dijelaskan Bang Edis, tapi memang nggak ngerti-ngerti ya. Begitu. Jadi yang didoakan Yesus itu adalah mengenai kebangkitannya dari kematian. Seperti yang didoakan kepada Lazarus. Dia tuh berdoa kepada Bapa ketika Lazarus dia mau bangkitkan toh. Demikian juga itu yang dimintanya untuk dia ketika dia di kayu salib. Itu yang dia minta, bukan supaya dia lari dari penyalipan. Mah itu betul-betul aneh. Gitu Bang Yon. Todi, thank you Pak Todi. Karbitan kata Mas Edis gitu, pendapat karbitan katanya. Karena yang mengatakan mereka Mas Edis, bukan saya. Sehingga muncullah muncullah pernyataan ada eksistensi iblis untuk mensukseskan tentang pembunuhan tersebut, gitu loh. Sekali. Sekarang Mas Edi ternyata lebih setuju kepada pendapat Islam. Ternyata Yesus itu mati syahid, cuma bedanya di Islam matinya bukan disalib Mas Edi.
Kalau menurut Mas Edis itu matinya disalib. Kalau memang Anda itu tidak sepakat ya, dikatakan iblis itu ikut sebagai panitia penyalipan ya, sebagai pensuksesan tentang penyalipan, ada pertanyaan dari saya Mas Edis. Ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu begini, simpelnya begini. Iblis itu ciptaan siapa Mas Edis? Dan kuasa iblis itu diberikan oleh siapa? Coba dijawab dulu. Ya, karena takutnya berbeda lagi pernyataannya dengan pendebat-pendebat karbitan seperti Rudi Yohanes, Pak Bom Bom dan teman-temannya. Takutnya sama-sama lagi kan? Kan gitu. Jadi saya pertanyaan dulu, kuasa iblis itu dari siapa? Dia memiliki kekuatan itu datang dari siapa? Ya. Terus kemudian suksesnya iblis dalam menipu dan melancarkan semua tindak lakunya ya, dalam hal proses penyalipan, dalam menipu orang, dalam berbuat kebohongan, kedustaan, itu kesuksesannya ditentukan oleh siapa? Apakah iblis oleh apa Tuhan? Itu pertanyaan dari saya ya. Dicatat Mas Edis ya pertanyaannya ya. 1, kuasa iblis dari siapa? 2, kesuksesan ketika dia melakukan suatu hal buruk yang mengizinkan itu terjadi sukses itu siapa? Gitu ya. Yang mensukseskan itu siapa? Apakah iblis atau Tuhan? Begitu ya, itu pertanyaan. Nah, karena begini, kalau di Islam ada pertentangan dulu, baru ada klaim sesat, gitu loh. Di Islam, misalnya iblis di Islam itu menentang aturan dulu. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, iblis gak mau. Menentang dulu, sombong dulu, baru Allah memberikan dia status sesat. Lalu iblis berdoa, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, berikan aku hidup sampai hari kebangkitan. Ada begitu, Innaku minal munzorin. Aneh nih si YP, aneh betul-betul YP. Lanjut. Foto deh. Allah, kamu akan dihidupkan sampai hari kebangkitan. Jadi, kalau di dalam Islam ada pertentangan dulu, ada dosa dulu, ada kesombongan dulu, baru klaim sesat ada. Gitu. Salah orang yang mengatakan, makanya jangan debat sama debater Islam yang karbitan juga, Mas Edis, yang mengatakan kesesatan itu datang dari Allah, itu karbitan. Karena Allah yang kesesatan membuat itu kamu datang berdosa, dari Pak. pertentangan dulu. Nah, dari Allah menyesatkan pertentangan maksud kamu dulu. apa gitu? Dari Allah kefasikan dulu. Dalilnya ada dalam surah Al-Baqarah. Coba pertanyaan itu dijawab oleh Mas Edis ya. Dijawab. Siapa yang Menyesatkan, kamu bilang nggak mensukseskan menyesatkan. iblis? Begitu. Baik. Nah, jadi kalau begini kan lebih terarah. Begini Ustadz Uswapi ya. Jadi pertama-tama kita ini kan ingin supaya kita ini benar-benar membahas apa yang diimani oleh orang Islam dan apa yang diimani oleh orang Kristen. Tadi Anda mengatakan bahwa kalau ada orang Islam yang mengatakan bahwa kesesatan itu datangnya dari Allah, maka dia itu bukan mengajarkan ajaran agama Islam. Allah Makanya menyesatkan kok. kita harus cari tahu dulu nih, mana sih yang benar-benar diimani oleh orang Islam nih? Jangan sampai kita ini salah arah. Kita ini bukan mendebat orang Islam sebenarnya, tapi debat orang yang salah paham tentang Islam. Pemahaman yang salah, yang Islam sendiri sebenarnya bukan itu. Keimanan Islam tuh bukan itu. Nah, ini yang penting. Gitu loh. Nah, makanya tadi saya bilang, kalau seperti siapa sih Bom Rudi Iskariot ya orang iblis, siapa namanya Yudas saja masuk surga kok. Yudas Iskariot itu berjasa. Kan ya makanya susah, makanya pilihlah seseorang yang benar-benar ngerti Alkitab gitu loh. Seperti itu. Jangan debatnya sama orang yang tukang mabok, ya kan dugem. Ya kayak begitu diajak debat. Gimana? Tukang nipu, malsuin surat kependetaan. Kayak begitu, jangan begitu. Kita fokus sama orang yang benar-benar ngerti nih. Ini orang ngerti Alkitab. Gitu loh. Nah, cuman tadi ini agak sedikit ngelebar, Gus. Kita ini bukan bahas mengenai Yesus disalib atau tidak, begitu. Bukan itu, Gus. Poinnya yang mau saya sampaikan bahwa di sini iblis tidak berjasa.
Dan juga di situ di penebusan itu terjadi bukan pada orang-orang bukan orang, motivasi orang menyalib itu bukan mau mengadakan penebusan dosa. Kan itu yang kalian dengar dari orang-orang Kristen. Ngapain orang itu menyalib Yesus? Karena mau menebus dosa. Ya goblok, gimana sih? Kalau begitu diskusinya ya buntu. Gitu loh. Makanya jangan debat sama mereka. Begitu loh. Makanya tadi kan sudah saya bilang, penebusannya itu terjadi di mana? Peristiwa. Udah kamu Bang Ian. Siap. Kencengan dikit. Udah sahur apa belum? Sudah. Udah. Tadi lo ngechat gimana? Maksudnya? Tadi lo chat apaan? Enggak ngecat. Oh, enggak ngechat ya. Oke, Oke. Aris Islam. Alhamdulillah Islam. Baca Al-Quran nggak? Kadang-kadang. Tahu nggak topik-topik yang barusan, tahu nggak? Ya tahu, cuman sedang menyimak. Oke, tanggapannya apa? Ya tanggapannya begini. Yang namanya Allah kan maha kuasa. Sedangkan maha kuasa itu segala-galanya. Iblis diperbolehkan kayak begitu kan, ya dibolehkan sama Allah. Semuanya orang itu dibolehkan, tapi kan nantinya ada pilihan. Dan manusia itu juga ada pilihan dua. Kalau yang melakukan jelek ya pasti ada akibatnya nanti kan. Oke, Aris. Ya. Iblis itu jahat, penyesat, atau orang baik? Penyesat Atau lah. makhluk baik, penyesat. Siapa yang menciptakan iblis? Ya Allah. Allah. Jadi Allah sengaja ciptain penyesat. Ya enggak, cuman Jika kan ini kadang-kadang diulang. Iblis itu ciptaan Allah enggak? ya ciptaan. Ciptaan. Iblis penyesat atau bukan? Penyesat. Penyesat artinya Allah menciptakan penyesat. Itu kemauannya iblis, bukan Allah menciptakan. Ulang sekali lagi. Ini ketiga kalinya, ulang sekali lagi. Terakhir. Iblis ciptaan Allah atau bukan? Ciptaan. Ciptaan. Iblis itu penyesat atau bukan? Penyesat. Artinya Allah menciptakan penyesat. Begini, Allah tuh kan maha Begini kuasa. lagi aja udah deh. Konteksnya enggak begitu. Padahal Kok susah benar sih. Iya begitu, ngapain muter-muter kan? Yang susah tuh situ, nggak mengerti. Loh. Kamu kan nggak mudah ditanya. Yang iblis itu diciptakan siapa? Begini, kalau Bukankah kalau Allah mau menciptakan kalau iblis? iblis itu dulu menurut itu Gusti Allah ya pasti nggak penyesat. Karena iblis itu tadinya nggak penyesat. kan ada dua pilihan, ciptaan Allah tuh dikasih ada dua pilihan, baik dan buruk. Iblis itu penyesat bukan? Penyesat. Yang Contohnya menciptakan begini. iblis siapa? Yang menciptakan iblis siapa? Yang kuasa Tuhan. Ya jadi yang kuasa menciptakan penyesat bukan? Yang nggak menciptakan. Nih begini analoginya. Jadi iblis Analoginya begini, itu bukan kayak manusia. dicipta. Gimana sih? Nih kayak manusia kan makhluk sempurna. Lah itu beri dua pilihan. Kalau dia maunya yang jelek ya nanti ada akibatnya, dikasih itu imbalan nama yang kuasa. Kejelekan itu juga diciptakan oleh Allah.
Yang enggak, semuanya tuh Loh. suruh ada pilihan. Kenapa sih Oke. Ya, pilihan? tapi suruh milih kan. Manusia tidak bisa memilih. Misalnya tanya kamu ya, apakah Adam itu dosanya itu sudah ditetapkan atau dia sudah punya pilihan untuk tidak berdosa? Yang enggak lah. Makanya kayak saya rasa kamu bingung karena Adam itu sudah udah ditetapkan dosanya 40 tahun sebelum dia diciptakan. Ya tidak, mana ada dosa ditetapkan. Itu makanya Anda Nggak belum baca. belajar. Belajar susah. belum belajar hadis dia belum. Kan semuanya itu Makanya kan ada pilihan. makanya ketika Adam dan Musa itu bertengkar ya, dia bilang kepada Musa, bagaimana Anda menyalahkan saya karena saya sudah ditetapkan berdosa 40 tahun sebelum saya ada. Ya buat apa manusia itu tuh kasih akal, kan suruh memilih. Loh, Ini jelek, ini buruk. Allahmu yang berkata begitu. Jadi Adam itu tidak punya pilihan karena memang dia sudah ditetapkan untuk berdosa 40 tahun sebelum dia diciptakan. Gimana sih kamu ini? Ya enggak begitu. Orang dia sebelum ada dosanya sudah ditetapkan akan berdosa kok. Pilihan apa Adam punya? Ya pilih aja kan, dia memilih berbuat yang jahat kan akhirnya akibatnya dia dapat Dia tidak ganjaran memilih, keluar dari dia tidak ini. memilih. Perbuatan jahatnya itu sudah ditetapkan 40 tahun sebelum dia diciptakan. Woi, Jadi sudah didesain demikian dia akan berdosa. Itu alasannya kepada Musa. Maka Musa dia dikalahkan oleh Adam di dalam perdebatannya. Kan itu kata hadismu. Mau saya tunjukkan nanti. Kalau ada nanti bagaimana kamu? Gini nih Pak, rasa akal itu sehat lah. nih. Namanya manusia kan Oke, dikasih Pak, oke, akal kan Pak. gitu. Nih, gini Pak, gini ya. Bumi diciptakan oleh siapa Pak? Ya yang kuasa lah. Oke. Adam diciptain di mana? Ya dan yang diciptanya yang kuasa. Iya di Kan mana? namanya makhluk manusia kan makhluk Iya yang di sempurna. mana? Saya tanya di mana? Loh, nanyanya kok di mana? Itu aneh banget. Aneh. Adam digoda sama iblis di mana? Ya di surga lah. Nah, di surga. Oke. Hidup di surga enak atau tidak? Ya enak. Enak. Lalu Allah menciptakan bumi untuk apa? Ya untuk kehidupan. Untuk kehidupan. Lalu bagaimana supaya ada kehidupan? Maksudnya supaya ada kehidupan bagaimana? Gue gimana ya? Bahasa Indonesia gue kurang bagus apa enggak ya? Pak, bumi untuk dihuni sama manusia enggak? Iya, untuk Oke. itu manusia segala makhluk. Ya, Adam ketika digoda oleh iblis ada di mana? Ada di surga. Ada di surga. Supaya bumi dihuni sama manusia, Adam dipindahin nggak ke surga? Ya karena kan dia nggak kuat godaan, kena godaan Nggak iblis kuat itu. godaan. Seandainya Adam nggak berbuat dosa, bumi ada nggak? Ya ada lah, tetap bumi tetap ada. Manusianya ada nggak? Ya ada. Ada Pak. Ya ada. Itu kan semuanya makhluk Allah, ciptaan Allah. Makanya Bapak baca di dalam Al-Quran lah ya, bahwa Adam untuk di bumi. Nah, bagaimana Adam supaya di bumi digoda sama setan? Baca Al-Quran. Baca Pak ya. Adam dijadikan khalifah untuk di bumi enggak Pak? Ya karena kan terjadinya kan begitu. Tadinya udah di surga digoda sama iblis karena nggak kuat godaan. Sebelum terjadinya begitu, Adam diperintahin nggak supaya di bumi? Ya nggak diceritain kah? Diceritain. Sulit. Dia diusir dari surga, makanya akhirnya dia di bumi. Kalau dia tidak berdosa ya nggak akhirnya di bumi toh.
Iya, karena itu kan Nah, itu yang karena dibilang dia tadi berdosa. ditanyakan. Ya karena ada udah bilang kalau dia nggak makan, nggak ngelakuin Jadi dosa, ya kalau nggak Adam, diusir lah. Pak Aris, jadi kalau Adam misalkan nggak berdosa, Adam di bumi atau di surga? Ya di surga, Lalu manusianya di bumi siapa? ya itu kan ciptaannya Allah. Iya, enggak, manusianya di siapa? Ya manusianya ya nanti kan itu kan Allah punya yang menciptakan. Oh. Maksudnya Ceritanya sulit, lain. Pak, ya. Oh, ceritanya lain, Pak, ya. Oke. Iyalah nanti lain. Iya, Ya namanya lain. manusia kan juga makhluk sempurna, diberi Pak, kalau di akal. surga bisa berbuat dosa nggak? Kalau di surga ya tuh seharusnya sih nggak boleh, nggak ada ini. Cuman kan itu Allah menciptakan manusia pertama. Iya, di surga bisa berbuat dosa nggak? Ya bisa karena Adam itu, karena Adam doang. Kalau sekarang ya udah. Oh, jadi Pak Aris, surga zaman dulu sama surga nanti beda. Ya kan itu kan Ya, Adam, sebentar Pak, pertama Adam pertanyaan yang suruh saya, masuk di Pak, surga. pertanyaan saya, surga Adam dengan surga nanti itu berbeda. Ya kalau surganya manusia ya kalau udah di surga ya nggak bisa ngelakuin Oh, dosa lah. itu Adam di mana? Alah, kamu mah muter-muter nggak Kok karu-karuan. muter-muter? Sekarang saya tanya, Adam waktu digoda iblis, Adam ada di mana? Adam di surga karena Di manusia surga. pertama. Iya, sebentar. Di surga Adam bisa berbuat dosa nggak? Ya karena itu bisa berbuat karena manusia pertama karena digoda itu goda iblis. Iya, saya tanya Tapi bisa manusia berbuat. nanti nggak Buset, bisa oh. karena udah masuk surga udah ada ininya. Oh, bagaimana sih? Oke, pelan-pelan Pak. Artinya surga zaman Adam dan surga nanti beda surganya. Ya kalau sepengetahuan saya, kalau manusia kalau udah dihisap, ditimbang amal buruk dan amal kejelekannya bagus yang bagusnya ya masuk surga ya udah nggak ada bisa ngelakuin dosa, tinggal menikmati. Oke. Jadi Adam surga yang mana tuh Adamnya tuh? Surga yang mana bagaimana sih? Pak, Masuk surga yang mana yang Adam tempatin? Ya, surga ciptaan Allah lah. Aduh, ini Adam pertama di surga nih, ya, betul kan? Lalu ketika berbuat dosa pindah ke bumi. Nah, nanti si Adamnya ke surga yang tempat yang tadi gitu. Ya iya ke surga lagi, kembali ke surga lah. Berbuat dosa lagi dong Adam. Potol, udahlah, potol lah. Waduh, wah, mulai deh Pak. Udah deh Pak. Potol lah, potol. Waduh, botol gua dibilang botol. Adam udah wik-wik sama 72 bidadari ya. Hah? Kau yang botol. Gue kau. dibilang botol, teman-teman. Tibang bilang emang surganya. Pak Dendo, pertanyaan saya, gimana sih? Apa bahasa saya kurang gitu ya? Ya karena mereka kebingungan sendiri menjelaskannya. Karena mereka kebingungan sebetulnya, makanya mereka nggak bisa jawab, Bang Ion. Sebetulnya di sana kuncinya. Saya dibilang botol malah. Iya, salam semuanya. Ya, salam Pak Apple. Katak. Apa kabarnya Pak Katak? Baik. Puji Tuhan. Tuh ada tamu tuh Bang Ion, Nafi. Ya, Nafi. Buka mic-nya Nafi. Ada suaranya. Ada suaranya turunlah Nafi. Jangan teman-teman gini ya, jangan minta naik kalau di atas nggak ada suaranya, kecuali saya udah kenal ya. Kalau belum kenal nanti Bennett gimana? Silakan yang naik. Nif. Ya, selamat
Islam apa Kristen, Hanif. Hanif? Kecilkan radiomu. Islam, Islam. Oke. TV-nya kecilin, TV-nya matiin, TV-nya matiin. Lanjut host. Selamat malam. Oke, Hanif. Hanif tahu nggak debat si Edis TV sama YP? Oh, ada tadi, Dia ada ketawa dengar. Sekejap lah, dengar gimana sekejap. sulitnya. Apa kita mau topik lain nih, Pak? Ya, isu-isunya apa, Pak? Nggak ada orang Islam ya yang ini. Pak, itu deh Pak Apple deh. Pak Apple tuh sama Pak Hanif tuh Pak Apple. Memang iblis itu atau setan atau wanita Yahudi itu berjasa mendapat hadiah dari Allah ketika dia meracun orang kekasihnya, kan begitu. Itu kan pertanyaan, itu yang diskusinya Bang. Dia itu bukan Islam. Orang Yahudi. Apa bukan Islam? Itu Enggak, maksudnya. kalau bersalah ya berdosa lah, Pak. Itu jelas lah. Iya, artinya dia berjasa dalam arti kata ya, membuat Nabi itu mati syahid, kan begitu. Iya, dalilnya mana itu? Hah? Lah yang meracun Dalil Nabi, orang membuat kesalahan yang itu. meracun Nabi ya akhirnya Iya, mati syahid, dalilnya kan itu mana? Yang meracun itu berjasa, dalilnya mana? Yang jelas itu Iya, berdosa. tapi Kalau iya, makanya saya tanyakan ya, apakah wanita Yahudi itu berjasa membuat Nabi itu meninggal jadi mati syahid? Kalau tidak kan akhirnya kan nggak mati syahid karena mati tua gitu aja toh. iya, perbuatan itu salah, berdosa. Iya, makanya nggak masalah berdosanya, tapi berjasanya. Yalah, jasanya itu, kalau jasanya dan dia mendapat pahala itu dalilnya dari mana? Loh, ya itu makanya saya tanyakan, apakah Iya, dia kalau berjasa? Ada jasanya enggak? itu salah. Kalau dia artinya kan wanita Yahudi itu membantu Allah, bukan? Itu pilihan dia mau membuat kesalahan, dosa. Loh, kok kesalahan Itu pilihan dosa orang gimana sih? wanita Yahudi itu. Kok kesalahan Mau dosa? membuat kesalahan dan Keluarganya dosa. dibunbun, tergini. Orang keluarganya kan dibunbun oleh Nabi. Jadi dia meracun Nabi, kan begitu. Itu kan Itu kan kesalahan wanita dia Yahudi yang ini kan dilakukan. keluarganya Itu dibunuh oleh peristiwa, Nabi. itu peristiwa peperangan, itu tak Di boleh Khaybar, jadi ya nggak masalah mau peperangan atau tidak, yang jelas wanita ini sangat marah kepada Nabi, kan gitu, meracuni dia. Iya, Apakah jadi itu salah? Itu salah menurut berdosa. siapa? Menurut dia, menurut wanita itu nggak salah dia, karena memang itu adalah peperangan, yang namanya Itu perang hidup perempuan mati kan itu. biasa. Kalau meracun itu hukumnya salah, jelas. Loh, kok salah? Berdosa. Ini kan peperangan. Aduh, gimana sih? Kamu bertanya, kamu sendiri tidak paham. Itu yang misalnya begini, meracun Bapak itu, mengatakan dia salah. Kamu tanya berjasa ataupun tidak. Iya, enggak, dia berjasa toh. Jasanya dalam melakukan kesilapan, dosa. Kok dalam Itu kesilapan? dosa lah, dasarnya berdosa. Bukan Kok jasanya kesilapan? dapat pahala. Namanya perang itu orang saling bun-bun, Pak. Itu perang lain ceritanya. Di Khaybar itu perang dong. Itu perang Khaybar itu lain ceritanya. Loh, memangnya Muhammad itu diracun perempuan di itu mana? Selepas perang itu mau bunuh Nabi itu lain ceritanya. Loh, kenapa tidak? Kan kamu Itu kan masih dalam bertanya, keadaan itu perang. jasanya, Orang jasanya. suaminya dibun-bun Nabi kok. Keluarganya Jasanya dibun-bun mau Nabi. membunuh Nabi, jasanya berdosa. Bukan jasanya dapat pahala. Parah Ya kamu. kalau dia membunuh pembunuh, apa dia dosa? Itu dalam kancah peperangan. Ini sudah lepas Iya, perang. makanya saya katakan Bapak Oke. tadi mengatakan kalau dia itu dosa. Kok Bapak bilang mengatakan dosa? Orang dia membela keluarganya kok. Makanya pembunuh itu perlu dibunuh, kan begitu? Itu lepas perang lain cerita, Pak. Sebelum Lepas perang lain cerita gimana sih? Iya, parah. Nah, kalau Bapak ini melihat orang yang namanya balas dendam, kalau seseorang membunuh keluarga saya sesudah perang pun, kalau saya berhasil membunuhnya berarti saya berhasil, kan begitu?
Iya, puncak perangnya kenapa? Ya karena Nabi membunuh suaminya, istri Iya, keluarganya. puncaknya apa? Tidak masalah, perang. Karena mengkhianati perjanjian. Mengkhianatin. Iya, itu Ya mengkhianatin, ranah tapi perang. orang-orang di Kalau Khaybar sudah itu masih aman, orang-orang kalau di sudah aman Khaybar itu itu jasanya berdosa, masih bukan mau pahala. bertani. Parah Orang-orang di kamu. Khaybar itu masih mau pergi ke ladang disergap Parah oleh Nabi. Kamu parah. Aduh, parah, kau yang parah. Nabimu itu pembunuh. Makanya diracunnya dia. Kalau enggak orang baik-baik mana bisa diracun.